Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Agustin Diah Kusmawati, dan dua rekan saya yaitu Aliza Zulham Putri dan Rara Mahfiroh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang mata kuliah epidemiologi pada bab investigasi wabah terkait kasus gizi. Pada subbab investigasi wabah terkait kasus gizi, yang akan dibahas yaitu apa itu wabah, dan yang kedua, bagaimana analisis wabah, dan yang terakhir, apa sajakah langkah-langkah investigasi wabah. Apa sih pengertian dari wabah? Jadi wabah adalah suatu keadaan di mana kasus penyakit lebih banyak daripada yang diperkirakan dalam waktu periode tertentu, di area tertentu, dan kelompok tertentu. Nah, wabah ini dikenal juga dengan letusan atau outbreak dan juga KLB atau kejadian luar biasa. Wabah ini tidak hanya disebabkan oleh penyakit menular, tetapi juga bisa disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti keracunan makanan ataupun bahan kimia termasuk gas-gas yang mengganggu pernafasan, radiasi, perilaku tak sehat, dan lain-lain. Nah, KLB sendiri ini adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Nah, KLB inilah yang merupakan indikasi untuk ditetapkannya suatu daerah menjadi suatu wabah atau dapat berkembang menjadi suatu wabah. Nah, apa sih tujuan dari upaya analisis wabah ini? Dan ini diatur dalam PP nomor 40 tahun 1991. Yang pertama yaitu mengetahui sebab-sebab penyakit wabah. Yang kedua, menentukan faktor penyebab timbulnya wabah. Dan yang ketiga, mengetahui kelompok masyarakat yang terancam terkena wabah. Yang keempat, menentukan cara penanggulangannya. Dan kegiatan-kegiatan analisis wabah itu apa aja sih? Yang pertama yaitu pengumpulan data kesakitan dan kematian penduduk. Yang nomor dua ada pemeriksaan klinis, fisik, hasil laboratorium, dan penegakan diagnosis. Dan yang ketiga ada pengamatan terhadap penduduk, pemeriksaan terhadap makhluk hidup lain dan benda-benda yang ada di suatu wilayah yang diduga itu mengandung penyebab penyakit wabah. Pada upaya penanggulangan, biasanya akan diikuti dengan upaya pencegahan agar wabah tidak terjadi lagi, dengan mengaktifkan sistem yang sudah ada agar bisa berfungsi lebih baik lagi di masa depan. Dalam Kemenkes RI, pencegahan dan pengendalian faktor resiko wabah penyakit tidak menular meliputi 4 cara. Untuk mewujudkan program Indonesia Sehat, maka diperlukan strategi. Yang pertama, advokasi, kerjasama, bimbingan, dan manajemen PTM. Yang kedua, promosi, pencegahan, dan pengurangan faktor resiko PTM melalui pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, penguatan kapasitas dan kompetensi layanan kesehatan, serta kolaborasi sektor swasta dan profesional. Dan yang terakhir, penguatan surveillance dan pengawasan serta riset PTM. Pada wabah penyakit tidak menular, biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu, diet tidak sehat. Diet tidak sehat dapat dilihat dari diet gizi yang tidak seimbang, kurangnya konsumsi sayur dan buah, serta tingginya konsumsi gula, garam, dan lemak. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Yang ketiga, kebiasaan buruk seperti merokok dan mengonsumsi alkohol. Langkah-langkah investigasi wabah menurut Nelson 2014. Ada 9 langkah yang dapat dilakukan dalam investigasi wabah. Langkah yang pertama adalah persiapan lapangan yang meliputi persiapan investigasi, persiapan administrasi, dan juga persiapan konsultasi. Langkah yang kedua adalah konfirmasi kejadian KLB atau wabah dan verifikasi diagnosis. Konfirmasi kejadian wabah dilakukan untuk mengetahui apakah wabah tersebut merupakan kumpulan kejadian kesakitan yang merupakan peningkatan tidak wajar dari kasus-kasus yang saling berhubungan dan memiliki sebab yang sama, atau jumlah kasus memang melebihi yang diperkirakan. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah kasus pada minggu atau bulan sebelumnya atau dengan bulan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian verifikasi diagnosis. Dalam verifikasi diagnosis diperlukan keterampilan klinis yang memadai dari tim kesehatan, kualitas pemeriksaan laboratorium, dan juga komunikasi yang baik antara tim kesehatan dan juga pasien. Kemudian langkah yang ketiga adalah penentuan definisi kasus, identifikasi, dan penghitungan kasus dan pajanan. Dalam penentuan definisi kasus,
ini didasari atau dibatasi oleh karakteristik orang, tempat, dan juga waktu. Sekali definisi kasus itu ditetapkan, maka harus dipakai secara konsisten pada semua situasi dalam investigasi. Kemudian identifikasi dan penghitungan kasus dan pajanan. Informasi yang dapat digali dari setiap kasus adalah yang pertama, identifikasi kasus dan karakteristik demografis seperti nama, umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang kedua, karakteristik klinis, misalnya riwayat penyakit, keluhan dan tanda sakit, dan hasil laboratorium. Yang ketiga, karakteristik faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan sebab-sebab penyakit dan faktor-faktor pemajanan spesifik yang relevan dengan penyakit yang diteliti. Dan yang keempat, informasi pelapor kasus. Langkah yang keempat yaitu tabulasi data epidemiologi deskriptif berdasarkan karakteristik orang, tempat, dan waktu. Yang pertama, berdasarkan karakteristik orang, dilakukan untuk melihat apakah karakteristik orang atau populasi tertentu memberikan tingkat risiko tertentu untuk terjadinya penyakit. Karakteristik orang ini berupa karakteristik demografis, klinis, dan pajanan. Yang kedua, karakteristik tempat. Dimaksudkan untuk memperkirakan luasnya masalah secara geografis dan menggambarkan pengelompokan dan pola penyebarannya. Yang ketiga, berdasarkan karakteristik waktu. Ini dilakukan untuk mengetahui besarnya skala KLB atau wabah dan kecenderungan waktu. Kemudian memprediksi jalannya KLB atau wabah di waktu-waktu mendatang dan juga mengenal pola epidemi yang terjadi. Langkah yang kelima yaitu pengumpulan spesimen dan analisis laboratorium. Langkah yang keenam, formulasi dan uji hipotesis melalui studi epidemiologi analitik. Yang pertama, formulasi hipotesis. Kita dapat membuat hipotesis berdasarkan fakta-fakta epidemiologi deskriptif, yaitu deskripsi kasus menurut orang, tempat, dan juga waktu. Kemudian, haruslah diarahkan untuk mencari penjelasan mengenai sumber penularan, cara penularan, dan faktor-faktor risiko atau determinan yang mempengaruhi terjadinya KLB atau wabah. Kemudian uji hipotesis melalui studi epidemiologi analitik. Nah, desain studi epidemiologi analitik ini bisa dipertimbangkan untuk digunakan dalam investigasi wabah dengan studi kasus kontrol dan kohort. Langkah yang ketujuh yaitu aplikasi studi sistematik tambahan. Hal ini bisa dilakukan jika studi epidemiologi analitik masih belum dapat menyuguhkan bukti-bukti yang kuat. Nah, studi sistematik yang dapat dilakukan berupa studi meta-analisis, kualitatif, mortalitas, survei serologis, atau investigasi lingkungan. Langkah yang ke-8 yaitu penerapan intervensi penanggulangan dan pencegahan. Dalam prakteknya, langkah intervensi ini harus dilakukan secepat dan sedini mungkin, yaitu ketika sumber KLB atau wabah sudah dapat diidentifikasi. Langkah yang terakhir yaitu komunikasi hasil. Format atau bentuk komunikasi yang dapat dilakukan bisa berupa penjelasan lisan dan juga penulisan laporan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.